alhamdulillah Bapak bisa bertetap kembali di dalam pelajaran IPS. Pelajaran yang paling disukai oleh anak-anak. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran, pertama-tama kita akan berdoa dulu. Silakan KM doanya. Duduk di tempat yang belajar dari kita adalah apa saja dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita melanjutkan ke materi, Bapak akan mengabsen dulu. Siapa yang tidak hadir? Esa. Siapa yang tidak hadir? Esa. Oke, siapa lagi? Seperti Esa sakit, siapa lagi? Dah. Cuma satu orang ya. Oke. Masih pada semangat? Coba tepuk semangatnya. Tetap semangat. Coba siapa yang ingat lagu tentang IPS? Coba. Adanya kegiatan ekonomi, satu produksi menghasilkan barang, dua distribusi menyalurkan barang, tiga konsumsi menggunakan barang, produksi produsen, distribusi distributor, konsumsi konsumen itu pelakunya. Oke. Tadi kita sudah melakukan explaining, sekarang kita lanjut ke materi. Materi hari ini yaitu tentang perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Di sini bentar. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menjelaskan perkembangan ekonomi di era Digital. dan yang kedua mengidentifikasi sistem dan alat pembayaran dan transaksi modern. Kita akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi di era digital. Coba salah seorang dibacakan. Lagi saya ke depan habis. Bisa ya. Pengertian. Perkembangan ekonomi pada era digital berarti perubahan dalam pola produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran barang atau jasa yang lebih banyak didorong oleh teknologi digital. Teknologi ini memungkinkan adanya inovasi dalam model bisnis, efisiensi operasional, dan akses pasar yang lebih luas. Ciri-ciri utama perkembangan ekonomi di era digital. 1. Transformasi bisnis. Banyak perusahaan kini beralih dari model bisnis tradisional ke bisnis digital, seperti e-commerce, fintech, dan layanan berbasis aplikasi. 2. Automasi dan out. Proses bisnis yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, kini banyak digantikan oleh mesin dan sistem berbasis out untuk meningkatkan efisiensi. 3. Peningkatan produktivitas. Teknologi digital memungkinkan perusahaan untuk memproduksi lebih banyak barang atau jasa dengan sumber daya yang lebih sedikit. 4. Globalisasi digital. Internet memungkinkan produk, jasa, dan informasi dengan mudah diakses di seluruh dunia, memperluas pasar bagi banyak perusahaan. 5. Platform ekonomi. Banyak perusahaan menggunakan platform digital seperti e-commerce dan media sosial untuk terhubung dengan konsumen dan mitra bisnis. Oke. Pengertian dalam perkembangan ekonomi pada era digital berarti perubahan dalam pola produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran barang atau jasa yang lebih banyak didorong oleh teknologi. Maksudnya jadi dalam perkembangan ekonomi pada era digital ini semuanya pekerjaan ataupun produksi, distribusi, konsumsi dan
apapun pekerjaannya itu sudah digitalisasi. Jadi semuanya serba digital. Adapun ciri-ciri utamanya yaitu yang pertama adalah transformasi bisnis. Banyak perusahaan ini beralih dari model bisnis tradisional ke bisnis digital. Jadi asalnya tradisional menjadi digital. Kemudian otomasi dan AI. Proses bisnis yang sebelumnya dilakukan oleh manusia kini banyak digantikan oleh mesin. Asalnya sama manusia, dulu itu kalau manusia dikembangkannya, tapi zaman sekarang diganti oleh AI, yaitu oleh mesin dan sistem yang berbasis AI. Yang ketiga, peningkatan produktivitas, yaitu teknologi digital memungkinkan perusahaan untuk memproduksi lebih banyak barang ataupun jasa dengan sumber daya yang lebih sedikit. Jadi sekarang banyak digantikan oleh mesin supaya apa? Lebih efisien, dan pencetakan barangnya pun pasti banyak karena kalau mesin, kalau sama manusia itu kan pasti ada lelahnya, pasti ada istirahatnya. Tapi kalau mesin itu akan mencetak terus menerus walaupun ada istirahat tapi jedanya sedikit. Beda kalau dengan manusia. Kalau manusia itu ada sakitnya, tapi mesin juga ada tapi sedikit lah dibandingkan dengan manusia. Kemudian globalisasi digital, internet memungkinkan produk, jasa, dan informasi dengan mudah diakses di seluruh dunia, memperluas pasar bagi banyak perusahaan. Adanya globalisasi digital, jadi semua di dunia ini menggunakan sistem digital, sehingga akan terjadi hubungan antara yang di luar dan di kita. Misalnya kita akan mengimpor barang atau mengekspor barang, itu kan melakukan sistem digitalisasi. Karena kalau kita yang langsung ke luar negeri itu kan harus mengeluarkan banyak biaya. Kalau kita mau menggunakan digitalisasi itu akan menjadikan biaya itu tidak akan terlalu besar. Kemudian platform ekonomi, banyak perusahaan yang menggunakan platform digital seperti e-commerce dan media sosial untuk terhubung dengan konsumen dan mitra bisnis. Sekarang banyak sekali mitra bisnis yang menggunakan platform ekonomi. Ada e-commerce, ada media sosial. Nah, ini yang paling berpengaruh adalah media sosial, karena ini melingkup seluruh atau global. Oke, yang selanjutnya yaitu pengertian dan bentuk transaksi ekonomi di era digital. Transaksi ekonomi digital yaitu meliputi semua bentuk transaksi yang dilakukan melalui media digital, termasuk pembelian barang, jasa secara online, pembayaran non tunai, dan investasi digital. Dalam transaksi ekonomi digital ini, transaksi yang dilakukan itu melalui media digital. Banyak sekali sekarang transaksi yang menggunakan media digital. Di antaranya yaitu dalam bentuk e-commerce. Seperti apa? Shopee, Tokopedia, Bukalapak, yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi secara online dan tanpa harus bertemu langsung. Jadi kita hanya bisa memesan lewat HP aja. Kita gampang tinggal klik, kita pesan, kita cari barang, kita tanpa harus hujan-hujanan ataupun kita harus panas-panasan, tinggal kita pesan lewat handphone saja, langsung keluar. Mau sepatu, mau baju, mau kulkas ataupun peralatan rumah tangga lainnya, itu bisa dipesan lewat e-commerce. Kemudian yang selanjutnya yaitu teknologi yang mendukung transaksi digital seperti dompet digital, perbankan digital, kemudian QR. Itu dompet digital ini banyak contohnya seperti apa? Oppo, Dana, Pin aja. Itu kita bisa menyimpan uang di situ.
tanpa harus kita membawa dompet. Itu ada dompet digital. Selain ini ada juga yaitu m-banking atau perbankan digital. Ini juga penting. Kalau kita sedang kepepet, kita tidak ingin mengirim uang ke orang tua kita, ini bisa digunakan dengan mobile banking. Asal saudara kita juga mempunyai mobile bankingnya, jadi kita bisa mengirim uang ataupun membayar tagihan bisa. Untuk sekarang ini bisa. QR juga ini berguna, tujuannya adalah untuk pembayaran atau transaksi sehari-hari. Sekarang di toko-toko itu sudah menggunakan QR atau QRIS ya, sekarang QRIS sebutnya. Itu sudah seperti di toko baju, makanan, kemudian di mana? Di rumah, terus di mall, di apa itu UMKM, ada nggak UMKM yang pakai? Ada. UMKM juga ada. Sekarang sudah menggunakan QRIS. Itu sangat luar biasa ya untuk sekarang ini. Kemudian ada lagi fintech, yaitu layanan merupakan inovasi di bidang keuangan seperti aplikasi pinjaman online atau pinjol. Kalian pernah pinjol? Enggak. Jangan. Kalau kita belum bisa membayar, jangan melakukan pinjol. Kemudian asuransi digital, investasi saham ataupun reksadana. Kemudahan ini yaitu fintech itu menyediakan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan tradisional, sehingga meningkatkan inklusi keuangan. Dan juga ada lagi Bitcoin. Bitcoin ini jarang digunakan di negara kita, walaupun ada tapi tidak sepenuhnya digunakan. Biasanya ini adanya di luar negeri. Untuk Bitcoin. Yang selanjutnya yaitu ini perubahan pola konsumsi. Perubahan pola konsumsi. Nah, perubahan pola konsumsi ini, konsumisme digital masyarakat cenderung lebih sering berbelanja online karena kemudahan yang ditawarkan seperti harga kompetitif, promosi, dan pengiriman ke rumah. Terus gaya hidup non tunai, banyak orang kini jarang menggunakan uang tunai tapi menggunakan dompet digital dalam transaksi kesehariannya. Perubahan pola konsumsi ini sangat signifikan untuk saat ini. Kenapa? Karena sekarang dalam berbelanja orang-orang itu sudah menggunakan apa? E-commerce. Sudah menggunakan e-commerce untuk belanja online. Sekarang apa-apa online, membeli baju online, membeli makanan online, membeli pakaian rumah tangga online, dan harganya pun itu sangat kompetitif, sehingga banyak sekali di kita itu lebih membeli online daripada kita yang datang ke tokonya. Mending online karena ada promosi, ada diskon, dan barang kita itu bisa diantarkan langsung ke rumah. Kemudian dalam pembayarannya pun tidak ribet. Hanya kita harus punya dompet digital, kita langsung saja di transfer. Jadi tidak ada yang ribet lah itu kalau untuk zaman sekarang. Tapi itu juga masih ada kelebihan dan kekurangan. Sekarang ada tantangan. Tantangan dalam transaksi digital ini, yang pertama adalah keamanan data. Ini yang paling penting, keamanan data. Data kita bisa diretas oleh orang lain. Mau tidak mau, orang yang melakukan transaksi digital itu harus menyerahkan data ke perusahaan tersebut supaya kita dapat akses. Nah, keamanan data ini ada yang
bisa diretas, ada pun yang tidak bisa diretas, tergantung perusahaan tersebut mengelola keamanan atau privasi data kita. Pak, ada tidak yang pernah tertas datanya? Banyak. Kemudian penipuan online. Semakin banyak orang yang menggunakan transaksi digital, semakin tinggi pula resiko penipuan. Kalian pernah ditelepon tiba-tiba? Pernah. Ditelepon, ada yang minta uang, ada yang pura-pura kecelakaan dan meminta uang, minta pulsa. Itulah kejahatan yang ada di era digital. Kemudian kesenjangan teknologi. Tidak semua orang memiliki akses yang memadai terhadap teknologi, terutama di daerah terpencil, yang menyebabkan kesenjangan dalam pemanfaatan transaksi ekonomi digital. Mungkin untuk orang yang ada di daerah terpencil yang tidak punya akses internet, untuk transaksi digital ini masih tidak bisa diakses atau digunakan. Beda dengan orang kota. Dengan orang kota itu sudah semuanya serba digital. Tapi kalau di kampung-kampung, apalagi terpencil, itu sangat susah, apalagi untuk mengakses internet. Maka mereka masih menggunakan sistem pembayaran tradisional, masih menggunakan sistem tradisional. Tapi sekarang di daerah-daerah kampung pun sekarang sudah mulai memakai transaksi digital. Sekarang sudah mulai karena pemerintah sudah mengadakan atau membuat seperti yang handphone itu tower handphone itu sudah ada sampai ke kampung-kampung, jadi kita bisa mengakses internet. Yang selanjutnya, dampak positif dan negatifnya. Nah, di sini ada dampak positif. Dampak positifnya itu memudahkan masyarakat dalam berinteraksi dan bertransaksi, baik untuk kebutuhan sehari maupun bisnis. Ini memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi. Memang betul sekali. Kita tidak perlu keluar, kita tidak perlu hujan-hujanan, kita tidak perlu ngantri, kita tidak perlu panas-panasan. Kita hanya lewat duduk manis, pegang HP, lalu kita bisa pesan atau bisa membayar, atau kita bisa membayar iuran apapun lewat handphone sembari kita duduk. Itu kelebihan atau dampak positif dari transaksi digital. Kemudian meningkatkan efisiensi waktu, tidak mengambil waktu banyak. Jadi waktu itu jadi hemat waktu, efisiensi waktunya kita tinggal duduk, langsung beres. Pembayaran harus nanti, kita langsung beres. Itu zaman sekarang. Kemudian meningkatkan inklusi keuangan. Ini bisa juga meningkatkan inklusi keuangan. Adapun dampak negatifnya yaitu meningkatkan resiko keamanan seperti pencurian data. Ini yang ditakutkan, ini nih dampak negatifnya, yaitu adanya pencurian data karena kita memberikan data kita ke perusahaan. Kemudian mengurangi interaksi sosial secara langsung. Kita secara tidak langsung kita tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Beda kalau tradisional, ketika kita masih ada transaksi tradisional, kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Tapi sesudah adanya ini, interaksi kita kepada orang lain itu akan berkurang karena kita menggunakan digital pembayaran. Nah, kesimpulannya, perkembangan transaksi ekonomi di era digital ini memberikan kemudahan dan peluang baru, tetapi juga menghadirkan tantangan yang harus diatasi, terutama dalam hal keamanan dan pemerataan ini. Kesimpulan dari keterangan tentang ekonomi
perkembangan ekonomi di era digital dan transaksi di era digital. Oke, di sini Bapak sudah menyediakan LKPD. LKPD-nya yang tadi sudah Bapak bagikan. Dan pertanyaannya sudah ada di sini. Coba kalian lihat LKPD masing-masing. Coba lihat LKPD masing-masing. Silahkan dianalisis, diidentifikasi, kemudian nanti dijelaskan hasilnya di depan per kelompok. Silakan. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 20 menit. Silakan dikerjakan. So, kalian tulis aja. Jangan ada yang ngantuk ya, please. Masih semangat? Masih. Oke, Bapak akan nyari-nyari dulu anak-anak. Oke, Bapak akan lihat dulu. Silakan dirempukan itu dirempukin dan identifikasi. Oke, silakan didiskusikan. Serius ya yang didiskusikan, silakan. Itu ada kendala aja. Apa yang kendalanya? Apa yang kendala? Oh yang ini anak ya nanti ya boleh ini di bedanya Pak ya diskusikan apa kelebihan dan keuntungannya, oke? Nah, ke dampak positif negatifnya juga ada. Oke, silakan. Ada kesulitan? Oh bagus. Jadi udah pada paham ya? Masih ada? Silakan didiskusikan. Nanti hasil diskusinya Bapak akan panggil satu atau dua kelompok untuk mendiskusikan hasil diskusinya tersebut.
Oke, silakan didiskusikan. Nanti kalau sudah dipresentasikan hasilnya dipresentasikan. Kurang ya tak? Terus belajar lagi. Dampak negatif macam. Dampak negatifnya. Oh iya. Mau kayak gitu? Jadi moga ada ininya. Lain quality. Masih ini dipresentasikan di depan dan bahasa dulu dan di bahasa dulu dirangkum seperti ini langsung dipresentasikan. Oke. Ini dapat. Oke, silakan. Silakan didiskusikan ya. Hasilnya dipresentasikan. Tulis. Tulis. Terus apa dampaknya terhadap beberapa isu yang sudah infrastrukturnya. Kemudian apa dampaknya dokter? Dampaknya kelemahan dan kekurangan perubahan wow tidak Tidak mendengar. so cabut coba gerak. Tapi waktu itu ya aku tuh beli di Shopee ya. Karena saya Iya, beli celana datang sepatu. Itu mah tergantung gak sih? Sesuai amal. Iya.
kita akan presentasikan. Untuk yang pertama silakan grup 1 dibahas dulu artikelnya, kemudian apa yang ada di dalam artikel tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan series pembuku jual beli daring online, dampak dan pengaruhnya bagi masyarakat. Jual beli daring terjadi saat penjual dan pembeli tidak perlu melakukan transaksi ataupun negosiasi. Komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa dilakukan melalui chat, telepon, WhatsApp, dan aplikasi komunikasi lainnya. Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan dalam sistem bisnis, baik selera, kebutuhan, dan keinginan masyarakat. Pola bisnis juga berubah, yaitu pemasaran konvensional ke pemasaran daring. Jika sebelumnya konsumen membeli produk di retail atau mall terkenal, pada saat ini konsumen sudah mulai beralih ke transaksi belanja daring untuk sejumlah produk tertentu. Proses ini menjadi salah satu alasan belanja daring banyak diminati dibandingkan dengan belanja secara tradisional. Belanja daring memang lebih menggunakan dan menghemat waktu biaya. Dengan menggunakan mesin pencari seperti peramban atau browser, aplikasi toko daring online shop pada tahap pencarian informasi, konsumen akan mencari referensi secara daring dari manapun. Keuntungan dan kelebihannya ada di toko daring antara lain: 1. Kegiatan belanja menjadi lebih praktis karena bisa membandingkan harga dengan mudah dari salah satu toko daring ke toko daring yang lain. 2. Pembeli bisa menghemat tenaga dan waktu karena tidak perlu berjalan dari satu toko ke toko lain untuk mendapatkan barang yang diinginkan. 3. Pembeli dapat mendapatkan barang dari mana saja, dari luar kota bahkan luar negeri. 4. Harga barang biasanya lebih murah dan toko daring membantu perekonomian pedagang kecil. Cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Sebelum mengakhiri presentasi, ada yang ingin ditanyakan? Sebentar, kita beri tepuk tangan dulu untuk silakan. Ulangi. Silakan. Apa pengaruh baik dan pengaruh buruk dari penjualan online di masyarakat? Dampak positif atau pengaruh baik yang dapat didapat dari online shop diantaranya kenyamanan. Saat mencari barang, kita tidak akan bertemu dengan orang-orang. Perbandingan harga, biasanya offline shop lebih mahal daripada online shop. Banyak variasi, biasanya di toko-toko online shop lebih banyak variasi karena ofisial dari store-nya. Menghemat waktu dan tenaga. Dampak negatif atau dampak buruk yang dapat dari online shop diantaranya produk tidak sesuai, keterlambatan pengiriman, pelayanan pelangganan, timbul sikap konsumerisme, dan penghilangan data pribadi. Sekarang tidak ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu dari kelompok 2 atau grup 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi saya dengan teman-teman kelompok saya. Pasar tradisional nasibnya kini di era pembelanjaan dari online shop, kota pasar, marketplace, dan perdagangan elektronik e-commerce. Ada beberapa isu yang sebenarnya menjadi penyebab atau masalah antara penjual dan pembeli di toko daring online. Yang paling sering muncul adalah ketidakpercayaan antara penjual dan pembeli, pembayaran layanan, dan infrastruktur. Perlindungan konsumen menjadi salah satu masalah terpenting dalam industri perdagangan elektronik online. Pembelajaran dari online, shop, dan lokal pasar. Saat ini kita melihat tren konsumen yang membeli beberapa ukuran dari produk yang sama,
sebagai ruangan untuk ganti pakaian. Hampir 2/3 dari seluruh pemesan pakaian perempuan secara daring mengembalikan lagi barang belanjaan mereka setidaknya 1 buah dalam 6 bulan terakhir. Angka-angka tersebut diperoleh dari peneliti dengan memberikan pertanyaan kepada lebih dari 1.000 pelaku. Hasilnya adalah sebanyak 63% konsumen mengembalikan baju-baju perempuan ke pesanannya. Para pelaku berbelanja daring yang selalu mengembalikan barang-barang tersebut disalahkan karena naiknya harga-harga penjualan. Para pengecer mengatakan pengembalian gratis merupakan bagian penting dari bisnis mereka. Tetapi mereka harus mengganti biaya-biaya itu atau mereka akan rugi. Tutupnya toko-toko daring di Indonesia tentu bisa jadi pelajaran berharga bagi para pelaku usaha. Kalau diperhatikan, tidak sedikit dari mereka yang menghentikan usahanya lantaran sulit bersaing dengan pedagang elektronik raksasa. Mereka juga tidak mempunyai strategi mumpuni yang dinilai akan memudahkan untuk mengakuisisi banyak pelanggan. Sebagai pengusaha, ciri khas produk itu jelas penting. Mereka atau produk yang dijual belum dikenal masyarakat meskipun dijual di toko daring yang lebih gampang dijangkau semua orang. Masyarakat lebih tertarik untuk membeli barang yang pasti-pasti ketimbang barang yang baru. Menurut data Google, penggunaan internet di Indonesia berjumlah sekitar 150 juta orang. Infrastruktur internet juga sudah menjangkau daerah-daerah yang jauh dari perkotaan. Berbelanja di masa depan perlu menjadi penggabungan antara belanja daring dan toko fisik dan pelanggan bergerak di antara keduanya. Interaksi yang dipersonalisasi dengan pelanggan seperti aplikasi intuitif dan pengalaman mendalam akan menjadi hal dasar bagi resep suatu kesuksesan atau tindakan penjualan dengan perdagangan elektronik yang membuat para pembeli kini memiliki hubungan yang berbeda dengan pakaian dibandingkan dengan ketika mereka pergi ke sebuah toko. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya, apakah ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh diajukan kepada kelompok 2. Boleh, ada pertanyaan? Ya. Oke, kelemahan dan kelebihan belanja online. Silakan. Mungkin saya menjawab. Untuk kelebihan dalam berbelanja online diantaranya praktik dan efisien. Kedua, pilihan yang bervariasi. Ketika kita berbelanja online, banyak sekali pilihan-pilihan yang dapat kita pilih. Berbeda dengan pasar-pasar tradisional atau toko-toko yang ada di sekitaran kita. Mungkin pilihannya hanya itu dan biasanya. Berbeda dengan toko online, banyak berbagai pilihan karena di dalam toko online banyak toko-toko yang berbeda-beda berjualan pada aplikasi online tersebut. Kemudian banyak promo atau diskon dan cashback. Seperti yang kita ketahui, berbelanja di online lebih murah dibanding berbelanja di sekitaran rumah kita. Mengapa? Karena di online selalu diadakan seperti hadiah besar-besaran, harga sampai misalkan harga yang asli 500 tetapi di online bisa 20.000. Kemudian sistem pembayaran lebih mudah. Ketika kita berbelanja di online, pembayaran akan mudah, tidak perlu menggunakan uang kas. Kita bisa mentransfer langsung kepada toko tersebut melalui Dana maupun yang lain. Kemudian untuk pengamanan atau keuangan berbelanja online diantaranya mengganggu manajemen keuangan. Kemudian barang tidak sesuai ekspektasi. Terkadang ketika kita membeli suatu barang yang tidak baik, pas datang barang tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita ekspektasikan. Kemudian cenderung membeli barang yang tidak diperlukan karena berbelanja online di dalam sebuah aplikasi untuk berbelanja online itu tidak hanya satu toko yang menjual barang tersebut, tetapi dari berbagai toko yang membuat kita khusus untuk selalu membeli walaupun barang itu
Karena dengan berbelanja online sudah banyak warga Indonesia yang terkena tipu. Misalkan dengan berbelanja online banyak toko-toko yang meminta uang terlebih dahulu tetapi barang tidak diterima. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk presentasi. Alhamdulillah untuk presentasi yang kedua tadi sangat luar biasa. Yang pertama sangat luar biasa, yang kedua sangat luar biasa. Dengan penjelasan-penjelasan yang sangat-sangat mantap. Oke. Untuk kesimpulan dari pembelajaran materi hari ini, jadi atau dari kalian ada yang mau menyimpulkan dari hasil pembelajaran materi ini? Silakan. Ternyata menurut saya perkembangan transaksi digital memberikan peluang baru dalam berbisnis dan memudahkan kita dalam bertransaksi. Oke, bagus. Sebagai mau menjawab kesimpulan, oke silakan. Menurut saya, transaksi digital sangat penting bagi kita saat ini. Seperti dalam kegiatan ekonomi, transaksi memudahkan kita dalam kegiatan apapun. Oke. Dari sebuah kesimpulan dapat kita tarik bahwa perkembangan transaksi ekonomi di era digital memberikan kemudahan dan peluang baru, tetapi juga ini menghadirkan tantangan yang harus diatasi, terutama dalam hal keamanan dan pemerataan akses teknologi. Karena setiap yang bernama-nama digital, setiap kegiatan yang ada kaitannya digital itu sudah pasti akan menghadirkan tantangan yang harus diatasi seperti apa? Keamanan dan pemerataan akses teknologi. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Bapak cukupkan sekian, dan untuk minggu depan kita akan yaitu materinya mendeskripsikan literasi finansial dan cakupan kemampuan literasi finansial. Semoga kita diberi kesehatan untuk selanjutnya dan kita bisa bertemu lagi di pelajaran selanjutnya. Dari Bapak cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.